Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen kita yang memberikan pertanyaannya, bagaimana pandangan saudara terhadap tokoh agama Islam yang mengajarkan untuk membacakan ayat dalam hitungan tertentu. Setuju atau tidak? Menurut pendapat saya setuju-setuju saja. Boleh-boleh saja seorang tokoh agama, seorang ustaz mengajarkan kepada semua orang untuk membacakan ayat Al-Quran dalam hitungan tertentu. Jadi mereka itu memotivasi bagaimana orang-orang bisa mencintai Al-Quran, bisa membacakannya dengan baik, bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dengan cara mereka dimotivasi terlebih dahulu. Mereka harus bisa meyakini bahwa Al-Quran itu memang benar kalamullah dan harus diyakini oleh kita sendiri bahwa dalam isi Al-Quran itu memang benar-benar nyata dan tidak diragukan lagi kebenarannya. Sesuai dengan fungsi khususnya, fungsi khusus dari Al-Quran itu yaitu untuk bertauhid, beribadah, muamalah, jinayah, siyasah, tarbiyah, dan juga munakahat. Adapun fungsi umum yaitu sebagai wahyu verifikatif, pedoman hidup bagi manusia, kemudian pemberi kabar gembira, dan juga pemberi peringatan. Nah, yang terakhir sebagai media zikir. Ketika seseorang membacakan ayat Al-Quran dengan hitungan tertentu, bisa saja dalam dirinya, mungkin sejak awalnya dia menginginkan sesuatu, karena dia meyakini tanpa mendiskriminasikan ayat yang lain. Karena dia meyakini bahwa di dalam ayat Al-Quran tersebut terdapat arti bahwa makna apa yang dia inginkan, kemudian dia mengamalkannya dengan satu tujuan. Untuk apa? Untuk beribadah. Karena ketika kita membacakan ayat suci Al-Quran satu huruf saja, maka pahalanya bernilai 10. Bayangkan jika kita membacakannya dengan berlipat-lipat kali, dengan berpuluh-puluh kali, maka berapa banyak pahala yang dapat kita dapatkan. Nah, yang kedua, sebagai tingkat keimanan. Ketika seseorang membacakan ayat suci dengan begitu banyak dalam hitungan jumlah tertentu, di dalam dirinya akan terselip rasa ikhlas, yang berawalnya dia mengutamakan niat apa yang diinginkan dengan membacakan ayat tersebut sebagai amalan. Namun dari tujuan yang kedua, yaitu dia ada rasa ikhlas dalam dirinya karena dia menyadari bahwa sebagai umat muslim dia harus meyakini bahwa Al-Quran itu benar-benar kalam Allah dan harus diyakini sebagai pedoman hidup kita. Nah, dahulu Rasulullah SAW pernah menyuruh istrinya Aisyah untuk membacakan surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali sebelum waktu tidur. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita tidak boleh mendiskriminasikan ayat yang lain. Alangkah baiknya kita membacakan semua ayat-ayat Al-Quran dari surat pertama hingga terakhir, hingga kita dapat meresapi, meyakini bahwa kitab Allah itu merupakan rukun yang harus kita imani. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.